Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, pasti di dalamnya ada kemuliaan yang Allah berikan. Bulan Ramadan mulia karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Sebagaimana firman Allah Suratul Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Beliau menjadi nabi yang paling mulia, dan kita sebagai umatnya menjadi umatnya mulia, menjadi khairul ummah, karena kita umat yang berpedoman kepada Al-Quran. Lantas bagaimana jika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran, yang sehari-hari ia membaca, menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran? Subhanallah, dia akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mulia di dunia dan juga di akhirat kelak. Subhanallah. Inilah keutamaan Al-Quran bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, bagi orang-orang yang sehari-harinya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran diturunkan kepada kalian penuh dengan keberkahan. Masya Allah, seorang hamba yang sehari-harinya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, insya Allah hidupnya penuh dengan keberkahan. Berkah hidupnya, berkah rezekinya, berkah anak-anaknya, berkah keluarganya, dan insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, yang mana hadisnya adalah, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Lantas para sahabat berkata, Ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka yang disebut keluarganya Allah? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Mereka yang disebut keluarganya Allah di muka bumi ini adalah mereka yang ahli Al-Quran, dan mereka itulah orang-orang yang istimewa. Subhanallah, para ahli Quran, para orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, sehari-harinya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, mereka lah yang disebut dengan keluarganya Allah. Dalam artian mereka orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi penghafal Al-Quran, para sahabat penghafal Al-Quran, banyak para sahabat yang menghafal Al-Quran, para ulama dan banyak orang-orang soleh yang dekat dengan Al-Quran. Mereka penghafal Al-Quran dan mereka mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu penghafal Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, berusaha mengamalkannya, mereka lah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita punya anak kita bisa baca Al-Quran, anak kita bisa menghafal Al-Quran, anak-anak kita bisa mengamalkan Al-Quran. Subhanallah, itu merupakan hadiah istimewa, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat seorang ayah dan bundanya yang anaknya bisa baca Al-Quran.
Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Dawud, "Man qara'al Qur'an wa 'amala bima fihi." Siapa orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, albasallahu walidayhi tajan yaumil qiyamah, maka Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya di hari kiamat. Subhanallah. Kalau ayah bunda mempunyai anak yang anaknya disekolahkan, anaknya dititipkan di sekolah, di pesantren, yang mana di dalamnya diajarkan Al-Quran, diajarkan membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran, maka janji Allah lewat hadis Rasulullah adalah nanti pada hari kiamat orang tuanya itu akan diberikan mahkota yang mahkotanya lebih terang dari cahaya matahari fi buyutid dunya, di rumah-rumah dunia. Fama zannukum billadhi amila bihada. Segitu orang tuanya Allah muliakan, bagaimana anaknya tersebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah agar kita bisa dekat dengan Al-Quran, agar kita istiqomah membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, memahami ayat Al-Quran, dan kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran sehingga kita menjadi orang yang terbaik dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.